Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat teman-teman sejawat, khususnya perawat-perawat perinatologi, sahabat-sahabat saya. Di sini saya diberikan amanah untuk memberikan informasi atau mengingatkan kembali terkait KLAPSI. Ya, tentunya kalau kita sering dengar bahasa, "Oh, pasien ini terkena KLAPSI." Intinya yaitu infeksi diakibatkan karena penggunaan central line. Tentunya tugas kita sebagai perawat apa, yaitu tugas kita adalah merawat dan mencegah supaya pasien-pasien kita yang terpasang central line tidak terjadi klapsi. Ya, hari ini saya coba share screen terlebih dahulu terkait, pencegahan klapsi. Ya. Tentunya, apakah alat akses vena sentral? Nah, ini sering disebut juga dengan CVAD atau Central Venous Access Device, di mana kateter atau selang kecil yang fleksibel yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah besar dan ujung internalnya biasanya berada di atas jantung atau di muara jantung. Nah, ini, jenis jalur vena sentral. Yang paling umum digunakan di ruang intensif biasanya nih ada 3 macam. Yang pertama itu kateter tunnel. Nah, kateter tunnel ini sering disebut dengan CVC, ya. Kemudian ada kateter vena umbilikal yang, tidak asing lagi ya, biasanya kalau bayi-bayi ini, bayi baru lahir, bayi kecil, biasanya langsung tuh dipasang vena umbilikal atau yang disebut dengan UVC. Kemudian ada kateter perifer atau PACC. Tentunya teman-teman sering banget nih ya, apalagi hampir setiap hari ada prosedur penggunaan, PACC. Nah, biasanya PACC ini paling sering dipasang di neonatus. Nah, ini jenis jalur vena sentral. Ini ada yang, dari CVC ya, dari sini pemasangannya, kemudian ada yang, pemasangan PACC tentunya teman-teman juga ada tahu, kemudian pemasangannya melalui umbilical. Kemudian area pemasangan CVC yang tadi di vena jugularis internal, ada vena subclavicula ya yang di dada tadi, kemudian vena jugularis eksternal dan vena femorali. Nah, ini area pemasangan dari CVC. Kemudian indikasi dan kegunaannya. Tentunya kalau misalkan kita menggunakan, CVT atau central line tentunya kita harus tahu indikasinya. Jangan semua pasien terpasang, central line karena infeksi central line itu 10 kali lipat bahayanya dari, penggunaan akses perifer. Jadi tentunya teman-teman harus diperhatikan banget jika ada instruksi, "Oh, ini pasiennya pasang, central line atau pasang PACC." Nah, tentunya harus diingat dulu ini indikasinya pasiennya apa gitu. Satu mungkin, oh ya pasiennya dalam waktu 1 minggu nggak mungkin bisa cepat minum, atau konsentrasi dextrose-nya terlalu tinggi ya, konsentrasi dextrose-nya biasanya di atas 12%. Nah, itu khawatir kalau misalkan kita dipaksa pasang perifer, khawatir nanti terjadinya bengkak atau plebitis, sering ya. Jadi ini penting banget teman-teman, mengetahui indikasi dan kegunaannya. Yang pertama yaitu pengukuran tekanan vena sentral pada kegawat daruratan guna mengetahui kecukupan cairan ya. Biasanya untuk ngukur nih tekanan, vena sentral nih, biasanya suka ada nih kalau misalkan pasien-pasien di SN1 sering banget nih, kalau pasien bedah ya kan, kemudian dipasang CVC, kemudian diukur nih, apa namanya, tekanan vena sentralnya. Kemudian, yang kedua sebagai jalur infus, ya mungkin jalur infus, pemberian cairan, pemberian nutrisi, mungkin bisa digunakan menggunai, vena sentral. Kemudian bila akses perifer sulit dilakukan. Nah, ini kalau misalkan memang pasiennya memang sulit banget dipasang terus perifer kok kayaknya susah banget gitu, apalagi area-areanya udah mulai agak susah. Nah, ini harus dipikirkan memang terpasang, CVC. Tapi biasanya kalau pilihannya kalau misalkan aksesnya udah sulit,
pasang PSCC ini juga agak sulit karena PSCC ini modelnya kayak pasang infus biasa, tapi di mana kateternya masuk ke muara, jantung ya, muara jantung. Nah, ini perlu dikondisikan, perlu kolaborasi dengan dokter gitu, untuk aksesnya yang cocok apa nih untuk pasien kita gitu. Kemudian, pemberian obat yang bersifat kaustik atau, sklerosan bagi vena perifer seperti pemberian inotropik ya, atau cairan tonis, KCL, dan lain-lain. Kemudian nutrisi parenteral baik jangka pendek, jangka panjang maupun permanen. Kemudian pemberian antibiotik jangka panjang, pemberian anti nyeri jangka panjang, pemberian kemoterapi dan dialisis. Nah, ini salah satu indikasi dan kegunaannya. Kemudian selain indikasi, kita harus tahu juga nih komplikasi pemasangan CVC. Yang pertama adalah perdarahan, yang kedua adalah tromboflebitis, ada emboli, trombus, emboli karena udara, dan sepsis. Kemudian yang ketiga adalah aritmia. Kemudian yang keempat, pneumotorak, hemotorak. Nah, ini bisa terjadi ya kalau misalkan pemasangan CVC-nya salah. Kemudian yang kelima adalah infeksi. Nah, ini infeksi ini yang sangat dikhawatirkan. Di luar negeri juga sangat dikhawatirkan. Makanya pasien-pasien yang dirawat ini paling takut banget kalau pasang CVC. Ini alternatif yang terakhir dan perlu dipikirkan. Ketika sudah pasang PSCC atau central line ini harus paham sekali terkait perawatannya. Nah, ini resiko terhadap pemasangan vena sentral, yaitu salah satunya yang tadi, yang dikhawatirkan oleh kita, yaitu infeksi terkait penggunaan central line atau yang disebut dengan KLAPSI, yaitu central line associated bloodstream infeksi atau yang bahasa Indonesianya adalah infeksi aliran darah perifer, ya, primer, sorry. Kemudian kita lanjut lagi, definisinya apa? Ya, definisinya tadi, yaitu, infeksi, yang terjadi karena pemasangan jalur vena sentral. Nah, komplikasi infeksi pada penggunaan CVC ini berkisar dari 5 sampai 26% di Amerika Serikat. Dengan asumsi tiap tahunnya terdapat 15 juta hari penggunaan CVC di ICU. Tentunya ya memang kalau misalkan biasanya lebih eee tren banget nih kalau pasien-pasien di ICU pasti penggunaan obat yang secara kontinus, penggunaan inotropik atau penggunaan cairan-cairan elektrolit pekat untuk penunjang kehidupannya biasanya yang dipikirkan adalah akses sentralnya, ya. Nah, kemudian, kita beralih terkait fokus klapsi. Tentunya teman-teman udah sering ya, eee sering dengar bahasa klapsi ketika pasien kita, terkena infeksi akibat sentralen, ya. Nah, ini klapsi itu apa sih? Nah, ini infeksi aliran darah terkait pemasangan vena sentral, di mana menggunakan kateter vena sentral selama 48 jam. Kemudian disertai adanya tanda dan gejala infeksi tanpa sumber jelas lainnya. Kemudian ditemukan kultur darahnya positif 2 tempat dan secara internasional diukur per 1.000 hari pemasangan jalur vena sentral. Intinya ketika pasiennya terpasang central line, kemudian selama 48 jam terjadi tanda-tanda infeksi, misalkan ada hipertermi atau hipotermi, kemudian pasiennya ada letargi, kemudian dicek DPL-CRPIT ada peningkatan leukosit, kemudian di kultur darahnya ternyata positif ya 2 tempat, itu disebutnya dengan klapsi. Tentunya dalam 48 jam berarti ada proses pemasangan vena sentral yang tidak tepat. Tapi kalau lebih dari 48 jam berarti ada proses infeksi yang terjadi selama perawatan atau pada waktu pelepasan ya. Kalau pelepasan selama 24 jam selama pelepasan terjadi ada tanda-tanda infeksi berarti infeksinya karena pelepasan vena sentral. Ini penting sekali ya.
Nah, ini dampak klapsi apa? Yaitu, tingkat survival rate-nya menurun, ya, angka kematiannya meningkat, angka kecacatannya meningkat, biaya perawatan meningkat. Tentunya kalau pasiennya infeksi harusnya dirawat 1 minggu atau lebih cepat dia pulang, ternyata karena infeksi akhirnya dapat terapi obat lagi, yaitu akhirnya jadi, memperlama proses perawatan. Nah, ini penting banget, pencegahan klaksi, ya. Nah, ini ada, terkait patogenesis bagaimana infeksi itu masuk. Nah, ini ada skin organisme. Ketika kita melakukan, prosedur invasi, pemasangan perifer atau pemasangan, central line, ketika kita tidak mendisinfeksi dengan benar, ya, resikonya adalah kuman masuk ke dalam pembuluh darah, ya. Diingat di kulit ini banyak di kulit kita atau di kulit pasien itu banyak sekali kuman-kuman, ya. Ada kuman yang mungkin transmisi, ada kuman yang patogen. Nah, itu kalau pada prosedur pemasangan harus benar-benar dilakukan sterilisasi, ya, supaya tidak ada kuman, ya, tidak ada mikroorganisme yang ada di tangan, ya, benar-benar harus disingkirkan. Nah, tentunya pada waktu pemberian desinfeksi supaya lebih optimal, tentunya menunggu sampai kering baru dilakukan prosedur invasif atau penusukan. Ya, kemudian yang kedua terkait contaminate, catheter half, di mana ketika kita melakukan pemberian obat atau memberikan, penggantian cairan, ketika kita tidak melakukan desinfeksi secara benar, tidak melakukan scrub the half dengan benar, otomatis, resiko adalah kuman yang ada di sekitar half itu masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, itu tanpa kita sadari, ya. Kemudian yang ketiga adalah kontaminasi akibat cairan. Nah, biasanya, terjadi kontaminasi pada saat peracikan. Tentunya kalau peracikan TPN atau peracikan obat, tentunya kita kalau di Perina sendiri kita sudah punya farmasi, ya. Jadi ketika ada sumber infeksi atau ketika ada KLB, ada kejadian luar biasa, pasiennya semua rata-rata semuanya terjadi infeksi, biasanya yang diinvestigasi terlebih dahulu adalah hulunya, yaitu pembuatan cairannya. Biasanya kita proses nih kultur cairannya. Ketika, proses kultur cairannya ini udah hasilnya steril, berarti mungkin praduganya pada saat perawatan, ya, terjadi infeksi klapsi, ya. Oke, nah sekarang kita lebih fokus terhadap, bandel klapsi. Untuk mencegah klapsi tadi, kita harus punya aturan. Nah, ini disebutnya dengan bandelan. Bandelan ya, bandelan dari klapsi. Apa itu? Ya, yang pertama adalah kebersihan tangan. Jadi, jangan lupa kebersihan tangan itu hal yang paling utama dari setiap bandel infeksi. Ya, kemudian yang kedua, menggunakan barrier precaution dengan maksimal. Tentunya pada proses pemasangan, pada proses penggantian cairan, pada proses penggantian dressing. Kemudian yang ketiga, antisepsis kulit dengan chlorhexidine. Nah, kita kalau antiseptiknya udah bagus nih pakai chlorhexidine. Tapi tentunya kadang supaya optimal penggunaannya chlorhexidine gimana? Kadang kita suka lupa nih, sisa chlorhexidine kita gunakan pada saat pemasangan itu sebetulnya tidak boleh. Jadi nih alkoholnya sudah tidak optimal. Jadi ketika dibuka, nah itu optimalnya pada sekali untuk, digunakan, ya. Jadi kalau udah berulang-ulang kali dia sudah tidak optimal nih membunuh kumannya. Kemudian yang keempat, pemilihan lokasi jalur sentral yang optimal. Nah ini penting banget nih, ya. Kemudian yang kelima, mengevaluasi kebutuhan jalur sentral setiap hari kita kaji nih, ini masih butuh nggak central line? Ya, biasanya pada saat ronde, ya perlu diingatkan. Kemudian yang keenam, mencabut segera jalur yang tidak perlu, ya. Jadi segera mungkin kalau nggak perlu, udah nggak perlu pakai central line,
ya udah jangan sayang-sayang cabut karena resikonya adalah 10 kali lipat. Kemudian yang ketujuh penggunaan dan perawatan closed system dan yang kedelapan membentuk tim untuk pemasangan jalur vena sentral yang sudah terlatih. Tentunya perawat-perawat di perinatologi yang kompetensi PK3 biasanya sudah dilatih nih, ada yang udah dilatih, ada yang mulai berlatih bagaimana cara pemasangan. Tentunya ini penting banget karena ketika kita memasangnya asal-asalan, tidak sesuai dengan SOP, resikonya adalah infeksi, ya. Nah, sekarang kita mulai yang pertama terkait bandel klapsi, yaitu hand hygiene. Nah, ini penting banget teman-teman hand hygiene di 5 momen, eee, kesempatan kita. Apa itu? Yang pertama adalah sebelum kontak dengan pasien. Kok sebelum kontak dengan pasien? Padahal itu kan PSCC. Ya, kalau sebelum kontak terus kita nggak cuci tangan, kemudian kita pegang-pegang jalurnya, gimana? Kan resiko kontaminasi. Nah, jadi ini penting banget untuk melakukan cuci tangan sebelum kontak dengan pasien. Kemudian sebelum prosedur, ya kita melakukan kebersihan tangan, kemudian setelah prosedur dan menyentuh cairan tubuh, yang keempat adalah setelah kontak dengan pasien dan yang kelima, setelah kontak dengan lingkungan pasien. Tentunya 5 momen ini setiap hari kita kerjakan dan diusahakan seoptimal mungkin. Saya rasa sih teman-teman kalau untuk hand hygiene sudah patuh, tapi kadang suka dalam kesibukan, suka lupa ya, apalagi, setelah meninggalkan lingkungan, masih suka lupa-lupa untuk melakukan kebersihan tangan. Jadi ini kita sama-sama kita mengingatkan kembali pentingnya cuci tangan karena kalau misalkan satu saja tidak mengerjakan imbasnya adalah pasien kita jadi infeksi, ya. Kemudian, ini adalah, penelitian kebetulan saya meneliti pada waktu Paskah ya, sarjana S1 meneliti terkait, kepatuhan, hand hygiene, terhadap, angka klapsi ya. Jadi kalau dilihat ini angka klapsinya kalau misalkan yang di atas 85 resiko, angka kejadian klapsinya lebih rendah dibandingkan dengan yang kurang dari 85. Jadi kalau misalkan, angka komplain kepatuhan kita 80, 85, resiko infeksi klapsinya itu masih tinggi. Jadi, kalau bisa sih di atas 85, 90, 95 itu lebih bagus lagi, ya. Oke, ini saya lewat aja. Nah, yang kedua terkait maksimal barrier precaution. Nah, maksimal barrier precaution itu apa aja sih? Yaitu Eee komponennya yaitu kalau misalkan kita mau masang prosedur pemasangan central line, kita harus pakai tutup, topi ya, rambutnya ya, supaya tertutup, jangan sampai ada, menjuntai, khawatir ada kotoran-kotoran rambut yang jatuh pada saat prosedur. Kemudian menggunakan gaun dan sarung tangan steril 2 lapis, kemudian menggunakan masker, kemudian duk lebar, kemudian persiapan troli yang harus didesinfektan dulu, kemudian persiapan pasiennya ya, gimana cara draping-nya, persiapan antiseptik kulit dan sebagainya. Nah, ini memaksimalkan area steril ya, benar-benar ditutup, jadi yang terlihat adalah lokasi pemasangannya saja ya. Kemudian ini adalah penelitian di mana kelompok tanpa maksimal barrier precaution memiliki resiko 6 kali lebih besar untuk mengalami septik kemia terkait jalur sentral. Jadi penting banget nih ada satu kelompok yang nggak pakai maksimal barrier precaution, yang satu pakai. Jadi angka infeksinya yang lebih tinggi adalah yang tidak menggunakan maksimal barrier precaution. Kemudian ini antiseptik kulit dengan Chlorhexidine yang poin 3, di mana ini kita sudah bagus ya. Jadi, tentunya Chlorhexidine ini kenapa dipilih, karena dia bisa menahan kuman barrier kita, eee, kulit kita ini selama 4 jam,
ya. Jadi kalau misalkan prosedurnya lama, ya itu kita pakai yang Chlorhexidine ya. Jadi kalau pakai alkohol dia tidak bisa menahan kuman barier kita. Jadi penting banget nih kita pakai Chlorhexidine ya. Kalau kita sih udah punya ya 2%. Tapi kalau untuk neonatus yang bayinya prematur diencerkan lagi dengan Aquabides itu menjadi 1%. Ya, gitu. Nah, tapi supaya optimal, nah ini pemasangan PCC biasanya kalau kita buka nih botol Chlorhexidine ya, antiseptik Chlorhexidine itu hanya untuk sekali pemakaian. Jadi jangan digunakan berkali-kali karena sudah tidak optimal dan dibukanya pada saat mau mulai mengerjakan. Jadi alkoholnya tidak menguap ya. Jadi ini penting sekali karena supaya optimal nih kita dalam pemasangannya. Nah, kemudian pemilihan jalur lokasi vena sentral ya, ini tentunya bagian yang terjauh itu resiko infeksinya paling rendah dibandingkan area yang terdekat dengan vena. Misalkan di aksila ini resiko kelembapannya tinggi, kemudian kalau misalkan di femur itu resiko terkontaminasi feses atau urin tuh resikonya tinggi. Jadi kalau bisa sih di area tangan, kaki yang terjauh, ya kan, yang bagian distal, yaitu resiko terkontaminasi infeksinya itu rendah ya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi kebutuhan jalur vena sentral. Nah, jadi ini perlu diskusi nih antara dokter dan perawat untuk menentukan perlu atau tidaknya pemasangan jalur vena sentral. Ini penting, diskusi, kita harus kolaborasi. Kemudian observasi jalur vena sentral yang terpasang dan jangan lupa didokumentasikan di lembar observasi harian. Kita udah punya ada observasi harian, jadi tanggal berapa pemasangannya, di mana lokasinya itu penting banget. Karena setiap hari kita melihat nih, oh ini pasiennya udah 3 hari, atau sudah 4 hari, atau udah seminggu. Jadi kita lebih aware, oh nih pasien ini udah seminggu nih, hati-hati nih terjadinya klapsi. Jadi dok ini udah seminggu ya pasiennya terpasang central line ya. Jadi perlu diingatkan. Kemudian jalur dilepas ya segera mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian kita berlanjut terhadap penggunaan closed system. Tentunya teman-teman sudah ya, sekarang terlihat saya pikir sih sudah habit ya. Jadi kalau nggak ada closed system kayaknya nggak enak banget ya. Kalau lagi pasang vena sentral ya biasanya udah nih otomatis dibuka nih closed systemnya ya. Nah ini closed system ini adalah sambungan tanpa jarum. Jadi dari penelitiannya penggunaan closed system ini menurunkan resiko terjadinya sepsis. Ya, ini penting banget karena untuk mengurangi buka tutupnya koneksi ya, jadi mengurangi kuman masuk ke pembuluh darah ya. Oke, ini jalur-jalurnya mungkin saat pit stop ya kita mengingatkan kembali bagaimana cara menggunakan closed system yang baik. Intinya setiap hubungan itu harus tertutup. Dan device-nya harus yang terkunci, bukan yang slip tip. Yang biasa di lapangan adalah yang slip tip. Ketika tekanannya tinggi ya dari mesin, tekanannya tinggi atau ada area yang tertekuk, akhirnya terpental lah, yaitu modelnya slip tip, itu tidak bisa terjamin. Tapi yang harus kita gunakan adalah yang lure lock. Ya, jadi dia terkunci. Jadi ketika ada tekanan dia tidak akan terpental. Nah, nanti kita bahas pada saat pit stop, mengingatkan kembali bagaimana jalur-jalur infus, perifer, jalur infus central line, jalur infus arteri line dengan menggunakan closed system. Ya. Nah, ini terkait penelitiannya sudah dibuktikan oleh Dr. Lili Runjan ya di mana dengan penggunaan closed system ini dapat mengurangi resiko infeksi yaitu 10 kali lebih kecil. Ya. Kemudian apa yang perlu diperhatikan? Yang perlu perhatikan dalam central line untuk pencegahan klapsi yang pertama adalah pemasangan jalur sentral. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian perawatan jalur sentral, kemudian pencabutan jalur sentral sesuai dengan SOP. Nah, kemudian
Prinsip pemasangan jalur vena sentral yang pertama yaitu dipasang oleh staf yang terlatih. Kemudian hand hygiene prosedural yang harus dilakukan secara benar selama 2 menit. Kemudian selalu mengaplikasikan teknik steril saat pemasangan jalur vena sentral. Kemudian optimalisasi pemasangan jalur vena sentral dengan maksimal barrier precaution yang kita sudah bahas tadi. Kemudian tutup CVC dengan dressing transparan, ya. Kemudian CVC yang dipasang sesuai dengan indikasi, bukan untuk pemberian terapi obat secara rutin. Ya, jadi benar-benar untuk indikasi, ya mungkin pasiennya untuk mendapatkan nutrisi parenteral secara lama. Nah, ini terus yang terakhir dokumentasi pemasangan CVC, ini penting. Nah, kemudian saya akan detail ya terkait video pemasangan Eee PSCC nih ya, ini, video hand hygiene prosedural. Jadi teman-teman bisa lihat, jangan lupa ini dibasahi terlebih dahulu ya, untuk semua lengan kita, kemudian ambil sabunnya, kemudian direndam ya, selama 5 detik, kemudian dibersihkan, lengannya dari ujung sampai ke siku. Kemudian ambil lagi sabunnya, kemudian direndam selama 5 detik, ya, kemudian bersihkan lengannya dari atas sampai ke siku selama 10 detik hitungannya. Kemudian kita ambil lagi, ya, kemudian ratakan ya, hitungannya 7 kali karena kita melakukan, hand hygiene prosedural ini selama minimal 2 menit, ya. Jadi jangan sampai berkurang, kalau berkurang, resikonya nanti tidak optimal cuci tangannya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat bagaimana cara, melakukan, pembilasan, ya. Ini pembilasan kita bilas dulu telapak tangannya sampai sabunnya bersih, oke, ya. Kemudian ya, baru dibersihkan lengannya. Nggak perlu digosok-gosok lagi ya, karena kita lebih mengamankan area telapak tangan, karena telapak tangan kita yang dipakai untuk bekerja. Kemudian sebelah tangannya lagi ya, kemudian satu tangannya ini ditiriskan ya, tiriskannya dia ke atas supaya airnya turun ke bawah. Ya, setelah dibilas, kemudian kita matikan kerannya dengan menggunakan siku. Kemudian jangan lupa lap tangan kita menggunakan handuk yang steril, ya. Oke. Nah, ini dokumentasi pemasangan saya rasa sih, sudah, apa namanya, sering kita tulis ya, di area pemasangan PSCC, kemudian lokasinya di mana, kemudian kepanjangannya siapa, ya kepanjangannya kedalamannya berapa, kemudian siapa yang memasang. Ya, kemudian ini perawatannya, ya ini observasi dan dokumentasi harian jalur vena sentral setiap harinya, penggantian dressing, di mana penggantian dressing juga harus punya indikasi. Jangan setiap hari ganti dressing. Jadi kalau ada indikasinya baru dilakukan penggantian dressing. Kemudian perawatan rutin jalur sentral yaitu dengan menggunakan teknik scrub the heart ya. Nah, ini, indikasi penggantian dressing vena sentral ketika kita ngelihat, vena sentralnya ini, kotor. Oleh karena itu harusnya harus wajib terpasang dressing yang transparan karena kita buat observasi. Jadi ketika kita melihat, "Oh, kotor banget ya," terus kelihatan basah dan terangkat, kemudian terkena darah atau mau mereposisi CVC atau PSCC. Nah, itu baru dilakukan penggantian dressing. Tapi kalau ketika tidak ada ini salah satu indikasi yang disebutkan tadi, kotor, basah, atau plesternya terangkat, terkena darah, atau mau mereposisikan si PSCC itu nggak wajib untuk diganti dressingnya, ya. Nah, ini ada video penggantian dressing, mungkin teman-teman, bisa, menyimak kembali dan di sini saya mengingatkan kembali terkait, eee, penggantian dressing ya. Jadi disimak videonya.
Ya, kemudian kita lanjutkan kembali, ya tadi kita sudah melihat video terkait, eee, penggantian dressing kalau misalkan pasiennya terpasang central line. Nah, ini kemudian prosedur selanjutnya yang harus kita jaga adalah teknik scrub dahak pada waktu kita mengganti line infus, memberikan terapi injeksi, ini penting banget. Karena kenapa harus dilakukan scrub dahak? Karena si kuman ini memiliki proteksi ketika dia, apa namanya, eee, menempel di hub ya, jadi dia membuat proteksi yaitu membuat barrier pertahanan tubuhnya dia. Nah nah ini modelnya dia transparan, tidak terlihat memang. Jadi harus dihancurkan ya barrier si kumannya ini dengan metode tadi. Pada waktu kita mendisinfeksi harus di-scrub ya, dihancurkan dengan, tekanan supaya si bariernya ini terangkat, si barrier kumannya ya. Kemudian kita bisa benar-benar melakukan sterilisasi daerah tambungan. Setelah itu tunggu sampai kering baru dilakukan penyambungan ya jalur atau line infus ke area JCC atau area central line-nya ya. Nah, penggantian set administrasi. Nah, menurut CDC nih, penggantian rangkaian tidak boleh lebih sering dari 72 jam. Tapi kadang kita ini hampir setiap hari ya ganti cairan karena memang bednya kecil. Oleh karena itu perlu diingat sekali nih bagaimana cara melakukan desinfeksi tadi dengan menggunakan scrub dahak dan menjaga kesterilannya ya. Kemudian pencabutan vena sentral. Jadi indikasi pencabutan vena sentral ketika pasiennya tidak memerlukan jalur vena sentral lagi dan misalkan pasiennya mengidap infeksi berat yang dicurigai karena, terjadinya klapsi. Ingat kalau misalkan klapsi ketika memang pasiennya terpasang central line di kultur 2 tempat, yang pertama kultur di area central line-nya, yang kedua area di luar central line. Misalkan pasang sentralennya di tangan kanan nih, ya ambil darahnya kalau lebih baik di sentralennya, kalau nggak bisa di area tangan sentralennya. Kemudian area yang perifernya boleh diambil kembali, kemudian kita tunggu hasil kulturnya, ketika kulturnya tumbuh 2 tempat, nah itu, kita bisa simpulkan pasiennya infeksinya karena klapsi, ya. Nah, kesimpulannya, ya, klapsi merupakan infeksi yang diakibatkan pemasangan jalur vena sentral, di mana peranan hand hygiene sangat penting untuk menurunkan angka kejadian infeksi, terutama klapsi. Oleh karena itu, saya ingatkan hand hygiene ini penting sekali. Ya, walaupun kita tidak melakukan prosedur pemasangan, tapi hand hygiene juga dilakukan dalam prosedur perawatannya. Kemudian pencegahan klapsi dimulai dari proses pemasangan, perawatan, penggantian dressing, dan pencabutan secara benar dengan menerapkan bandel klapsi. Kemudian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan nanti kita ketemu terkait, bagaimana penerapan bandel klapsi di sesi pit stop nanti. Oke, saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat buat sahabat-sahabat saya, perawat perinatologi RSCM.